Hai Sobat Adsen, kembali lagi di Etok Adsen Talking bersama Kayu dan Kak Rajab. Sekarang kita akan membahas seputar interaksi sosial. Yap, betul sekali. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas seputar interaksi sosial yang berkaitan dengan bagaimana cara orang-orang introvert atau ekstrovert bersosialisasi. Nah, menarik banget kan? Kalau kalian penasaran, tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Sobat Adsen, seperti yang sudah sedikit nih kita berdua singgung di awal tadi ya Kak, kalau sekarang kita mau membahas interaksi sosial, introvert, ambivert, dan juga extrovert. Stigma yang beredar di masyarakat ini kan biasanya nih orang-orang introvert itu cenderung pendiam, pasif, kemudian kalau mau ngobrol itu harus dipikirkan terlebih dahulu apa yang mau diobrolkan, dan biasanya mereka itu dalam keramaian cemas ya Kak ya. Dan ini sungguh kebalikan dari orang-orang ekstrovert. Kalau orang ekstrovert itu biasanya lebih aktif, kemudian itu kalau di keramaian ya justru mereka sangat suka berada di tengah keramaian. Kalau mereka ingin berbicara itu tidak perlu banyak berpikir seperti orang-orang introvert. Nah, menurut Kak Rajab nih, bener nggak stigma yang beredar di masyarakat itu? Atau ada hal yang harus diluruskan nih? Oke, jadi sehubungan dengan apa yang telah disinggung ya sama Kak Ayu tadi ya, berhubungan dengan introvert ya, extrovert, ambivert dan lain sebagainya, itu benar ada halnya ya. Jadi itu benar ada di dalam masyarakat. Dan juga di luar sana itu banyak sekali buku-buku, jurnal-jurnal atau artikel yang membahas mengenai orang-orang yang memiliki kepribadian introvert maupun extrovert. Nah, seperti salah satu judul ya yang diciptakan oleh Marty Olsen Lenny yang berjudul The Introvert and Extrovert in Love, Making It Work When Opposites Attract. Nah, jadi buku itu berhubungan nih dengan pembahasan kita kali ini. Oke, aku juga pernah sedikit membaca tentang buku itu sih Kak. Gimana kalau misalnya nih langsung aja Kak Rajab share apa sih yang dibahas sama buku itu, daripada Sobat Adsen penasaran. Jadi ya langsung aja Kak kita bagikan nih apa yang ada di dalam buku itu. Dan tentunya pasti masih berkorelasi kan dengan apa yang mau kita bahas, yaitu bagaimana cara berinteraksinya seorang introvert, extrovert maupun ambivert. Oke, jadi sebelum kita bahas bagaimana nih cara orang-orang introvert, extrovert bersosialisasi ya, yang pasti kita yang pertama harus mengetahui dulu nih, apa sih yang disebut dengan kepribadian introvert itu sendiri Kak Yu ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya dari awal tadi sudah disinggung juga nih sama Kak Ayu, yang namanya kepribadian introvert itu adalah orang-orang yang biasanya itu lebih terfokus dengan diri sendiri. Mereka itu lebih pendiam, suka menghabiskan waktu sendiri. Betul. Di kamar bahkan ya, Betul. di ruangan tanpa ada orang lain. Dan juga mereka lebih aman gitu ya, atau maksudnya itu tidak suka kebisingan dan lain Betul. sebagainya gitu. Dan juga mereka itu ketika melakukan sesuatu hal itu pasti dilakukan dengan berhati-hati gitu ya, tidak menggebu-gebu, tergesa-gesa gitu. Jadi mereka memfokus ketika mau melakukan sesuatu itu mereka susun secara rapi gitu. Betul, jadi kayak mereka emang fokus pada diri mereka sendiri Iya, gitu ya. benar. Tapi emang ada yang menarik sih Kak dari apa yang dikatakan Kak Rajab, dan pasti Sobat Adsen ini bertanya-tanya, lantas bagaimana Kak cara bersosialisasinya orang introvert? Kan mereka cenderung pasif, Ya. cenderung takut untuk memulai pembicaraan. Nah, lantas bagaimana Kak cara mereka bersosialisasi? Oke, ini juga penting ini ya, karena tadi orang introvert juga banyak gitu. Nah, ketika mereka dihadapkan dengan lingkungan yang ramai ya, yang sibuk, atau juga teman-temannya itu mereka banyak yang ekstrovert juga. Nah, jadi bagaimana nih mereka bersosialisasi dengan lingkungan mereka ini? Betul banget, gimana tuh? Ya, atau cara mereka bersosialisasi dengan temannya itu Iya, seperti apa ya? iya. Oke, jadi orang introvert ini mereka itu cenderung ya seperti tadi ya, ketika ingin mengucapkan sesuatu pasti mereka berpikir terlebih dahulu. Nah, itu untuk mengantisipasi terhadap misalkan nanti takut salah ngomong atau apa. Jadi mereka harus menyusun kata per kata gitu Betul, ya. jadi kayak mereka itu takut
Misalnya mereka ngomong nanti malah menyakiti hati orang Iya, tersebut, benar jadi harus sekali. disusun kata per kata. Oke, Oke. ya itu ya maksudnya ya. Jadi mereka selalu berpikir sebelum bertindak. Nah, kemudian juga orang introvert itu ya, ketika melakukan komunikasi itu pasti melakukan kontak mata dengan lawan bicara. Oke, jadi Ya. mereka selalu eye contact ya, Iya, selalu menatap mata lawannya. dan juga mereka bersifat pasif gitu atau sedikit berbicara tetapi bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Oke, jadi orang introvert itu memang dikenal sebagai pendengar yang Iya, baik. dikenal sebagai pendengar yang baik karena tidak banyak ngomong gitu Iya. ya, tidak banyak ngoceh gitu. Oke, paham ya? Paham, paham. Oke, selanjutnya, nah mereka juga ketika berbicara pasti dengan biasanya kebanyakan dengan nada yang lembut gitu ya, sopan santun gitu. Tidak tergesa-gesa, tidak Iya. menggebu-gebu, dan intonasinya ya betul mungkin tidak sampai meninggi, tidak keras. Iya. Mungkin kayak putri-putri Solo gitu kali ya Kak. Putri-putri Yang kalem. kerajaan kali ya, Iya, iya, yang gitu. lemah lembut, sopan gitu ya dan lain sebagainya lah. Nah, dan juga biasanya kan kalau introvert ini terkenal tertutup ya Kak Ayu ya. Betul. Nah, walaupun terkenal tertutup bukan berarti mereka tidak punya teman sama sekali gitu ya. Sebenarnya mereka punya teman walaupun tidak banyak ya, mungkin ya 2, 3 atau apa gitu. Tapi teman tersebut ya teman dekat gitu ya. Oke, jadi mungkin ini sungguh terbalikan ya. Kalau nanti nih kita bahas seputar ekstrovert, mungkin ekstrovert itu lebih memiliki banyak teman gitu ya Iya, Kak. betul Dan sekali. karena memiliki hanya 1 atau 2 teman dekat, berarti ya mungkin mereka berinteraksi atau bersosialisasinya itu hanya 1 lawan 1 Iya. gitu ya. Jadi mereka lebih memilih seperti itu daripada keroyokan gitu sosialisasinya. Betul sekali Begitu. ya. Jadi mereka mungkin lebih nyaman hanya memiliki teman 1 atau 2 itu sudah cukup. Yang penting mereka mengerti gitu ya, paham dengan kondisi mereka itu sendiri. Nah, Kak Rajab kan sudah menyebutkan nih cara bersosialisasi orang introvert. Nah, Sobat Edson merasa nggak nih, kalau merasa ataupun nggak merasa atau merasa ekstrovert atau ambivert? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa ya komen di kolom komentar. Introvert dan cara mereka melakukan sosialisasi dengan lingkungannya tadi sudah kita bahas ya dengan Kak Rajab. Nah, selanjutnya ini harus nih Kak kita bahas bagaimana orang ekstrovert melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai introvert dan juga bagaimana dia melakukan interaksi ya dengan lingkungannya. Betul. Nah, selanjutnya yang kedua berkaitan dengan extrovert gitu ya. Nah, sebenarnya gampang gitu ya. Berarti kalau extrovert itu kebalikan dari introvert. Nah, di mana kalau introvert tadi mereka lebih senang menyendiri ya, lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Tapi kalau extrovert ini berarti mereka lebih senang berada di dalam keramaian gitu. Nah, jadi mereka lebih senang berinteraksi dengan masyarakat yang ramai gitu ya. Atau ketika ketemu teman mereka pasti misalkan gaduh gitu Iya, ya. langsung ya. happy gitu ya. Happy, heboh gitu. Iya, Nah, daripada mereka sendirian. Kalau mereka sendirian itu pasti mereka lebih merasa langsung stres gitu kali ya Kak. Kalau Betul. bertemu orang banyak pasti energi mereka itu tercharge gitu ya. Oke. Nah, jadi itu dikatakan dengan extrovert ya. Jadi orangnya yang suka berbaur ya, yang suka ngomong ceplas-ceplos. Pasti banyak kan teman Sobat Esen yang seperti itu gitu. Nah, itu disebut dengan orang yang extrovert gitu. Nah, terus bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan lingkungannya? Nah, sebenarnya dari pengertian itu saja sudah menunjukkan ya ciri-ciri bagaimana mereka cara bersosialisasi ya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, biasanya orang-orang ekstrovert itu pasti kalau bicara itu serampangan gitu. Serampangan gimana tuh Langsung Kak? aja gitu ya. Langsung gitu ya, ceplas-ceplos. Betul, apa yang ya ada di depan mereka itu langsung aja. Iya. Ini mungkin sedikit contoh ya, tapi mungkin ini contohnya kayak sedikit body shaming. Misal, lu kok sekarang sedikit melebar badannya. Nah, itu Iya. salah satu contoh mungkin ya Kak. Kalau udah beda gitu ya. Iya gitu, itu salah satu contohnya. Jadi berbicara ceplas-ceplos, rampangan. Jauh berbeda dengan orang introvert yang tadi sebelum berbicara itu pasti dipikirkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kedua apa nih Kak tandanya? Oke, jadi mereka kalau ngomong itu tanpa berpikir Berpikir. panjang gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi dampaknya udah belakangan deh Iya. gitu, asal nyeplos-nyeplos gitu. Nah, dan juga biasanya mereka orang ekstrovert ini lebih suka bertindak duluan gitu.
Oke. tanpa menunggu gitu Betul. ya. Sama kayak yang dikatakan Kak Rajab tadi ya. Pokoknya mereka bertindak aja dulu. Dampaknya itu ya udah dipikir Belakangan, nanti. Iya, belakangan. apakah orang akan marah gitu ya, Betul. akan tidak marah itu belakangan deh gitu. Iya. Dan juga mereka itu karena tadi terlalu aktif ya, jadi mungkin mereka sebagai pendengar kurang gitu Kurang. ya. Jadi karena mereka suka ngomong, jadi sebagai pendengar yang baik mereka kurang gitu. Iya, jadi kalau misalnya untuk jadi teman cerita si ekstrovert ini berarti kurang ya. Kurang, Karena ya. jangan sampai kalau misalnya kita cerita nih tapi sama si ekstrovert nanti jadinya malah adu nasib gitu. Kita cerita terus dia ikut cerita. Iya. Gitu kan. Jadinya ya begitulah ya. Oke. Iya. Nah, selanjutnya biasanya juga kalau orang-orang ekstrovert itu ketika berbicara itu pasti postur tubuhnya berbicara, mimik wajahnya berbicara gitu ya. Nah, coba Kak Ayu kalau ngomong mimiknya berbicara. Yang berbicara aku sedih. Itu dibuat-buat sih ya. Iya, ketawa-ketawa segala macem ya. Terkadang dengan ada mereka itu kita merasa terhibur gitu ya, karena terlalu aktif gitu Iya, ya. iya. Oke, jadi mereka itu ya Ekspresif, Ya, ceria. ekspresif, ya, Terus kalau aktif. iya kalau berbicara mungkin body language-nya juga berbicara ya Kak. Jadi nggak hanya diem, duduk, terpaku, kayak lebih luwes gitu ya. betul sekali. Dan juga mungkin mereka kalau sendiri gitu ya pasti merasa sepi gitu. Yang biasanya aktif tiba-tiba nggak ada teman atau apa. Nah, itu pasti akan merasa ada kesedihan lah ya. Betul, betul. Kalau Akan terlalu sangat lama stres. sendiri Iya, gitu ya, jadi iya. stres gitu. Nggak betah. Ya, jadi mereka lebih senang mencari banyak teman ya daripada sendiri. Nah, itu berbeda dengan introvert yang senang dengan Sendirian, kesendirian. ketenangan, dan Iya. temannya hanya satu atau dua kan. Iya, betul Kalau ekstrovert ini di mana-mana kayaknya ada temennya dia kan. Iya. Oke. Jadi itu ya ciri-ciri orang-orang ekstrovert tadi. Nah, Kak Ayu tahu nggak sebenarnya selain introvert, ekstrovert itu ada istilah lain loh. Nah, Ada atau istilah disebut dengan ambivert. Ambivert itu pertengahan kan antara keduanya. Maksudnya itu ya bisa introvert, bisa ekstrovert. Jadi dia itu apa ya istilahnya itu? Tergantung lah. Iya, jadi Tergantung. tergantung situasi. Nah, iya gitu ya. itu. Jadi kadang ada orang yang dia suka keramaian juga, suka berteman dengan orang banyak, tapi dia juga suka sendiri juga ya, pintar dalam kesendiriannya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai ambivert ya, istilah lain gitu ya. Terkadang bisa introvert, terkadang juga bisa ekstrovert ya. Jadi kalau orang memiliki dua kepribadian itu bisa disebut sebagai ambivert. Masih seputar ambivert nih Kak, aku pernah baca juga nih, katanya orang ambivert itu rasa empatinya cukup tinggi. Nah ini bener nggak Kak? Ya, benar ya, menurut penelitian juga ya, di mana orang-orang yang ambivert ya itu memiliki sifat empati yang tinggi ya, saling membantu, saling menolong dan lain sebagainya lah. Oke, berarti emang ya jiwa sosialnya itu juga cukup tinggi Iya. ya orang ambivert ini. Nah, kalau Kak Rajab sendiri nih, ini termasuk orang dengan kepribadian introvert, extrovert, atau ambivert? Tunggu, sebelum Kak Rajab jawab, nah ini Sobat Adsen bisa nih membantu memberikan opininya. Kak Rajab ini termasuk orang yang apa sih, introvert, extrovert, atau ambivert? Tulis di kolom komen ya. Nah, Bisa silakan. nggak dilihat dari wajah gitu, tergolong kemana? Kayaknya ambivert. Ambivert. Apa extrovert? Oke, langsung aja diklarifikasi ya. nih Kak Rajab. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau aku itu mungkin bisa ke ambivert gitu ya. Bisa ekstrovert, bisa introvert, bisa itu tergantung situasi dan kondisi di saat itu berlangsung gitu ya. Tergantung situasi dan kondisi seperti apa yang dihadapi di lapangan Tergantung gitu. mood. Ya, Seperti tergantung itu. mood gitu ya. Tergantung mood. Bersosialisasi dengan orang banyak, berteman dengan orang banyak itu juga bukan menjadi suatu masalah. Tapi ketika ingin sendiri juga, pintar menyendiri juga, atau pengen jalan-jalan sendiri juga bisa gitu. Jadi bisa introvert, bisa extrovert. Berarti disebut dengan ambivert ya. Ambivert, iya, iya. Oke. Nah, jadi tergantung sikon lah situasi. Nah, kemudian sebenarnya ini Kak Ayu tahu nggak sih? Atau juga Sobat Adsen pernah dengar nggak kalau kita itu bisa melakukan tes personality kita. Jadi kita bisa mengetahui apakah kita termasuk ke dalam introvert,
extrovert maupun Ambivert. personality lainnya ya, ambivert ya dan lain sebagainya. Oh iya. Nah, jadi nanti Kak Ayu maupun Sobat Essence semuanya itu bisa dites ya kepribadian kalian itu di website MBTI. MBTI, oke. Ya. Ini juga yang mau aku tanyakan sih Kak. Nah, kira-kira ini kan mungkin ya kita hanya menduga-duga, wah sepertinya aku ekstrovert atau apa. Nah, tapi kan kita butuh kepastian Ya, kan. Jadi aku ini sebenarnya apa gitu. Nah, makanya nih kalau Sobat Adsen ingin membuktikan ya bener nggak sih misalnya kalian itu ekstrovert atau introvert, bisa dites MBTI itu tadi ya Kak. Ya, betul sekali. Jadi di website tersebut nanti kalian bakalan ada banyak tuh pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, dari hasil pertanyaan itu kalian baru bisa melihat hasilnya apakah kalian termasuk introvert, extrovert atau kepribadian yang lain lagi ya, yang lainnya. Nah, kalau Kak Ayu sendiri nih, termasuk ke dalam introvert, extrovert atau ambivert? Nah, menurut Kak Rajab apa? Nggak jelas sih Kak. Nggak Oke, jelas Kak. ya. Jelasin dong Ya. Kak. Mungkin kalau dari kebiasaan sehari-hari ya yang sering kita komunikasi lakukan ya Kak Ayu mungkin lebih ke ekstrovert kali ya. Ah ya, betul. Jadi Betul Kak ya. Rajab dugaannya bukan dugaan sih, ya Emang tebakannya benar ya? iya Oke. memang benar. Termasuk orang yang ekstrovert Sobat Adsen. Jadi apa ya? Kalau ya dari ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi ya seputar ekstrovert, ya kurang lebih betul semua ya, termasuk orang yang aktif untuk memulai pembicaraan karena aku itu sangat tidak menyukai kalau misal nih kita duduk berdua atau kalau sama orang yang tidak kita kenal gitu ya Kak, kalau misalnya di lingkungan sekitar contohnya aja misal di kereta atau di mana duduk berdua, tapi aku ngelihat dulu nih orangnya bisa nggak untuk aku ajak ngobrol, untuk aku ajak diskusi. Kalau misal sekali aku coba, oh orang ini enak diajak ngobrol, oke aku ajak ngobrol terus. Karena aku benar-benar gak suka kalau misalnya kita ya bersandingan gitu, tapi kalau misalnya tanpa topik itu nggak enak banget bagi aku. Iya, heeh. Gitu. Jadi itulah ciri-ciri orang Extrovert. extrovert gitu ya, yang tidak ingin kesendirian. Betul. Iya. Jadi kalau sendiri terlalu lama Ya, nggak enak ya, betul, dan tidak boring suka gitu kesunyian. ya. Iya. Kalau mendengarkan musik jelas dengan suara yang kencang. Betul sekali. Kak Rajab, aku masih punya satu pertanyaan lagi nih. Cara orang introvert dan orang ekstrovert dalam bersosialisasi itu bagaimana cara mereka nyambung nggak? Kan mereka ini ibaratnya itu dua kutub yang saling bertolak belakang Iya. gitu. Dan itu kalau mereka berkomunikasi, berinteraksi itu masih bisa saling menyambung gitu nggak Kak? Oke, ini pertanyaan penting juga ya. Jadi ketika ada pertemanan yang satu introvert, yang satu ekstrovert, nah apakah mereka dalam komunikasinya bisa nyambung itu atau enggak gitu ya? Betul, Nah, jadi kita semua sebenarnya memiliki teman yang introvert, ekstrovert juga atau ambivert tadi ya. Nah, jadi kadang dalam satu kelompok itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya ya pertemanan di antara introvert, ekstrovert itu saling melengkapi. Nah, ketika introvert ini berteman dengan orang ekstrovert, itu juga bisa membantu introvert ini untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Jadi mereka tidak kaku-kaku banget ketika dihadapi dengan orang yang Iya. ramai gitu. Jadi ya, kemudian orang ekstrovert ketika berteman dengan introvert introvert itu bisa menjadi pendengar yang baik gitu ketika mereka melakukan curhat ya, ngobrol dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam komunikasi tersebut biasanya orang introvert ketika berada di dalam keramaian mereka bisa bersosialisasi, cuman energi yang mereka keluarkan itu Langsung habis, harus terkuras iya, karena harus ekstra besar, gitu ya. harus mengeluarkan kekuatan yang ekstra gitu ya. Yang awalnya sendiri tiba-tiba orang banyak. Nah, itu kan butuh apa namanya ya? Menguras energi, Menguras tenaga, iya, energi iya, gitu. iya. Jadi mereka pasti cepat lelah gitu. Ketika Berinteraksi dan bertemu dengan orang banyak. Aku jadi inget satu cerita sih Kak. Mungkin ya Sobat Adsen juga udah pada tahu ya, Vidi Aldiano dan Sheila Dara itu kan dua pasangan yang berbeda kan. Iya. Yang Vidi ekstrovert, yang Sheila introvert, dan waktu mereka menikah itu seperti yang di-share juga yang diceritakan Vidi, itu Sheila setelah menikah bertemu dengan banyak orang, dia harus mengistirahatkan tubuhnya, men-charge energinya itu selama 3 hari. Oh, iya. Jadi benar-benar introvert sekali itu ya Kak. ya jadi saling
melengkapi ya. Jadi kalau introvert jadi bisa pendengar yang baik, kalau ekstrovert itu bisa menjadi teman ngobrol yang seru gitu ya. Dan juga ini ya, sesuai dengan ada penelitian juga kalau orang introvert itu mereka sensitif terhadap suara maupun warna-warna yang cerah nih Kak Ayu. Oke. Nah, Kak Ayu punya nggak teman yang seperti itu? Yang sensitif ya dengan warna Iya. cerah mungkin. Atau yang introvert gitu? Iya, yang introvert sensitif dengan warna cerah itu biasanya nih Kak, dalam kesehariannya dia tuh penampilannya sederhana gitu. Jadi nggak pakai baju yang warnanya terlalu nyentrik, mungkin ya yang ngejreng lebih gitu ya. iya, yang kalem aja, yang soft, coklat, krim, putih. Bahkan ada kayak yang warnanya itu hitam aja everyday-nya kayak gitu. Tergantung warna kesukaan ya. Iya, Oke. tapi yang jelas ya bukan yang warna kayak yang pink fuchsia, kuning, nggak itu sih Kak. Itu berlawanan dengan ekstrovert gitu ya. Oke. Kalau mereka suka mungkin dengan warna-warna yang ngejreng tadi ya, dan juga mereka suka keramaian juga, berarti tidak sensitif dengan keramaian, tidak sensitif dengan suara, bahkan mereka lebih apa ya? Suka lah ya jadi Iya, pusat perhatian, makanya suka mereka tuh menjadi pusat suka perhatian. dengan warna yang ngejreng gitu Iya, ya. betul sekali. Sobat Adsen, selesai sudah pembahasan Talk seputar interaksi sosial orang-orang introvert, ambivert, dan juga extrovert. Nah, kalau Sobat Adsen nih masih punya pertanyaan seputar fenomena sosial dan ingin dibahas bareng dengan Kak Rajab, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial SN.id mulai dari Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, dan YouTube agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Bye.